Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Indoprasta. NPM saya 2020 4350 1947. Kelas saya kelas sore, dari kelas SP. Di sini saya akan menjelaskan tugas skripsi saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Karyawan Terbaik di BCA KCP Student Mention menggunakan salah satu metode SPK, yaitu metode SAW. Di sini saya menggunakan aplikasi NetBeans sebagai fitur utamanya untuk pembuatan aplikasinya. Kemudian saya juga menggunakan SAMPP yang berisi MySQL untuk database-nya. Oke, sebelum kita menjalankan aplikasinya, jangan lupa untuk menghidupkan MySQL dan Apache sebagai biar kita akses database-nya. Oke, di sini ada halaman login, terdiri dari username sama password. Kalau misalkan username sama passwordnya gagal, dia akan login gagal. Nanti akan muncul message seperti ini. Oke, karena gagal, kita coba menggunakan username sama password yang sesuai, yang login berhasil. Nah, di sini ada dashboard dari aplikasi saya, yaitu Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Karyawan Terbaik di BCA KCP Student Mention menggunakan metode SAW. Oke, di sini ada beberapa menu yang saya gunakan. Yang pertama data karyawan, kriteria, menu seleksi. Nah, di seleksi ini ada menu nanti untuk penilaian karyawan dan kinerja karyawan. Kemudian ada menu cetak laporan. Di sini ada 4 laporan, yaitu laporan data karyawan, data kriteria, data nilai, dan data hasil seleksi. Oke, lanjut ke menu karyawan. Lanjut ke menu data karyawan. Di sini ada tabel yang berisi data-data karyawan yang sudah diisi sebelumnya, terdiri dari NIP, nama karyawan, jenis kelamin, domisili, nomor HP, alamat, tanggal lahir, email, dan yang lainnya. Oke, di sini juga ada fitur tambah data karyawan, edit, sama hapus. Kalau misalkan kita mau hapus, kita klik dulu datanya yang mau dihapus, kemudian message, tinggal tekan no atau yes. Oke, kita yes, kemudian data berhasil dihapus. Selanjutnya kita coba untuk edit. Di sini kita tekan edit. Oke, muncul di form edit data karyawan. Kita sesuaikan data yang mau diedit. Di sini kita coba edit nama. Oke, kalau misalkan udah selesai, tinggal pilih edit data. Kemudian data berhasil diubah. Nah, di sini bisa dilihat untuk data setelah diupdate-nya. Oke, kita lanjut ke dalam tambah data karyawan. Oke, kita coba di sini masuk ke form data karyawan, kemudian kita isi data-datanya dari NIP, nama, jenis kelamin, domisili, nomor HP, alamat, dan selanjutnya. Oke, kita isi dulu data-datanya. Alamatnya Jajar, nomor sekian. Oke, lanjut. Pilih divisi sama jabatannya juga. Kalau misalkan udah selesai, kita tinggal klik tambah data, dan kita bisa lihat langsung datanya udah ada di tabel data karyawan. Oke, selanjutnya kita masuk ke data kriteria. Oke, di sini ada form data kriteria.
Untuk sistem pendukung proses penentuan karyawan terbaik ini kita menggunakan beberapa kriteria. Di sini ada 6, terdiri dari bisnis, kerjasama tim, layanan, leadership, operasional, dan kehadiran. Dan memiliki bobot masing-masing bobot itu ada di 30, 15, 20, 10, 15, dan kehadiran di 10% untuk bobotnya. Oke, di sini juga ada satu form yang digunakan untuk mengubah bobot yang digunakan untuk penilaian. Mekanismenya untuk perubahan bobot ini kita harus menghapus semua bobot yang ada saat ini, baru nanti membuatnya dengan bobot yang baru. Misalkan kita mau hapus data yang sekarang nih, nah itu kan ada 30, 15, 20, 10, 15 sama ini. Kita klik hapus. Oke, kita klik hapus dulu. Nah, lalu nanti kita membuat dengan bobot yang baru. Tuh, misalkan di sini ada 30, 15, kemudian isi yang selanjutnya. Oke, pastikan untuk total dari 6 kriteria ini bobotnya itu totalnya di 100 ya. Karena kita digunakan di 100% untuk bobotnya. Oke, kalau misalkan udah kita simpan, dan di sini ada bobot dengan kriteria dengan bobot yang terbaru. Oke, kita lanjut ke menu seleksi. Sini ada beberapa data karyawan yang sudah dilakukan penilaian, bisa dilihat di tabel ini. Kemudian di sini juga ada menu penilaian karyawan. Kalau misalnya mau mulai, kemudian ada update data. Jika kalau misalkan kita mau mengupdate hasil penilaian yang terbaru. Oke, kemudian ada juga hapus data kalau misalkan kita mau menghapus data karyawan, data penilaian. Oke, kita geser dulu. Kita mulai ke menu penilaian karyawan. Ya, di sini ada ke menu penilaian karyawan. Kemudian kita tinggal klik tambah untuk memulai penilaian. Oke, lalu kita pilih NIP karyawan yang akan dinilai. Kita pilih Yogi Adnan, di sini belum ada. Selanjutnya kita masukkan nilai untuk karyawan tersebut. Oke, lanjut. Oke, sudah selesai semua penilaiannya, kita klik simpan. Oke, data berhasil disimpan. Nah, di situ langsung muncul nama karyawan yang barusan kasih nilai. Kalau misalkan kita mau nambah lagi, tinggal tambah, pilih lagi untuk NIP karyawan yang mau dinilai, kemudian masukin nilai yang akan dikasih. Oke, lanjut. Nah, kalau sudah selesai, kita simpan kembali. Nah, data berhasil disimpan. Nah, kemudian kalau misalkan dirasa cukup untuk penilaiannya, kita lanjut ke normalisasikan. Oke, kita masuk ke form normalisasi nilai. Oke, di sini ada form hasil penilaian karyawan. Langkah pertama yang perlu kita lakukan yaitu untuk kita tampilkan nilai yang sudah dibuat tadi. Nah, di sini ada beberapa tabel yang tadi udah dinilai. Kemudian kita normalisasikan penilaian. Nah, di sini ada bentuk normalisasi penilaian. Kemudian kita tinggal hitung nilai akhir dari karyawan itu sendiri. Setelah kita mengetahui nilai akhir dari semua karyawan, kita
tekan tombol peringkat untuk mengetahui ranking atau peringkat karyawan BCA Studio Mansion. Nah, di sini bisa kita ketahui untuk peringkat pertama dengan NIP 786534 atas nama Pastika Edward memiliki nilai 93, nilai tertinggi dan peringkat pertama. Oke, kemudian kita lanjut ke halaman penilaian lagi. Dan selanjutnya kita bisa lihat ini dan update data untuk update yang terbarunya. Oke, selanjutnya kita ada di menu laporan. Untuk laporan sendiri kita ada 4 laporan. Yang pertama laporan data karyawan, data kriteria, data nilai, dan hasil seleksi. Oke, lanjut kita ada data karyawan. Ini laporannya, kita maksimis dulu. Di sini ada laporan data karyawan BCA Studio Mansion. Lalu untuk save-nya kita klik save, lalu tinggal tekan OK. Selanjutnya tinggal kita namain aja untuk filenya data karyawan BCA. Klik save. Oke, kita silang dulu. Untuk selanjutnya kita bisa lihat filenya di file manager. Kita di dokumen tinggal search yang tadi kita data karyawan BCA. Di sini ada datanya langsung kesimpan di komputer kita. Oke, selanjutnya kita masuk ke data kriteria, laporan data kriteria. Oke, lanjut aja, kita tinggal save lagi. Oke, tekan OK, masukkan nama file yang mau kita simpan juga, data kriteria, lalu save. Selanjutnya kita ke data nilai. Di sini ada laporan nilai beserta nama karyawannya, lalu kita save kembali. Data nilai karyawan, save, dan terakhir laporan hasil seleksi. Sama, kita tinggal save juga. Oke, lalu masukkan nama filenya, data hasil seleksi, lalu selanjutnya kita save. Oke, untuk melihat filenya bisa kita lihat di file manager lagi. Kita keluar dulu. Oke, cari aja data. Nah, ini ada beberapa data yang tadi kita save. Teman data kriteria. Nah, ini udah berbentuk PDF. Udah berbentuk PDF, tinggal kita print aja. Kemudian kita coba lihat data yang lainnya, data nilai karyawan atau data hasil seleksi. Nah, di sini juga udah berbentuk PDF. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari aplikasi saya. Setelah itu kita log out. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.